Ya, jadi Mbak Novi, coba berkaca lagi deh. Ya banyak orang, udah ratusan orang kan dibantu dengan donasi-donasi. Ada yang sebesar Agus nggak? Artinya Allah memilih Agus lebih besar rezekinya daripada orang lain. Tinggal bilang aja kalau mau minta sama persenan, gitu aja. Nggak usah banyak gaya-gaya. Salam waras. Agus selalu berterima kasih sama orang. Mbak Novi memang orang baik. Kenapa Mbak Novi hancurkan kebaikan Mbak Novi itu dengan berstatement seperti itu ke keluarga Agus semua? Coba Mbak Novi bayangin nih, Mbak Novi jadi Agus sakit, Mbak Novi jadi Agus sakit nih, Agus jadi Mbak Novi deh gitu. Terus dibuat kayak gitu, gimana perasaan Mbak Novi ke Agus gitu? Gimana? Sampai Agus depresi loh Mbak Novi. Terakhir istri Agus ngajakin Agus sendiri. Ya, secara hukum, menurut saya, ya, laporan terhadap Novi ya, sebagai pengurus yayasan, menurut saya baik pencemaran nama baik maupun pengancaman atau pidana lain, menurut saya tidak ada unsur tindak pidananya. Ada orang-orang yang di belakang ini, baik teman saya, yang berlawanan dengan saya udah gua nggak anggap teman lagi, karena mereka saya anggap tidak sayang sama manusia yang buta. Kalau misalnya masih orang-orang normal lu lawan sih, gue sih masih anggap mungkin lu pengen ngetop. Tapi kalau udah lawan orang buta, lu nyerang gue, berarti lu gak usah berteman sama gue lagi deh. Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya di sini. Kembali kita akan berkonten reaction. Sebelum kita lanjut ke reaction videonya, saya doakan semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan serta dimurahkan rezekinya. Amin. Oke guys, langsung saja guys untuk video yang pertama. Ada orang yang banyak membuli yang namanya Agus karena masalah yang namanya donasi. Nah, banyak orang yang fansnya Novi membuli yang namanya Agus. Kalian tahu nggak kalau Agus saat ini itu udah jatuh tertimpa tangga ya. Gini loh, coba deh korek-korek masalah yayasan yang namanya Novi. Novi itu memang betul suka nolong orang melalui donasi dan sebagainya. Donasi itu selama ini dia tolong paling banyak dapat yang namanya 6 juta 7 juta. Tapi beda dengan Agus, pedulinya Allah sama Agus itu ya kan. Nah kalau menurut saya Mbak Novi ya nggak harus saling lapor dan lapor ya kan. Kenapa saling jelek-jelekkan? Kalau bukan Agus ada masalah seperti itu, mungkin ada nggak donasi sebesar itu, peduli orang nggak itu? Ya kan, nggak, artinya apa? Memang itu miliknya Agus kan melalui itu. Jadi kalau memang Novi mau misalnya gini loh, Gus, kalau saya orangnya to the point aja, Gus, gua dibagi dong berapa persen, kan lo dapatnya banyak. Karena selama ini kan yang namanya donasi-donasi itu paling gede 6 juta 7 juta dapatnya ya. Setelah dapat donasi itu kan ya kayak ODJ-nya juga dikeluarkan, dipulangkan, kan ya seperti itu kan. Nah, kenapa dengan Agus bisa begitu ya? Dari sinilah kita ada sifat yang namanya cemburu sosial ya, cemburu sosial kalau kata saya, karena donasi atas nama orang lain sama yayasan atas nama orang lain juga nggak sebesar Agus yang dapat. Coba deh periksa si yang namanya Novi, yayasannya seperti apa, banyak nggak orangnya? Ya enggak. Yayasannya itu rumah yang ditempati hanya beberapa orang saja, ya kan, seperti itu. Jadi buat lo semua yang bully Agus ya, coba kalian nggak tahu latar belakangnya Novi seperti apa, latar belakangnya Agus seperti apa. Kalau menurut saya ya, donasi itu udah haknya Agus karena dikirimnya langsung ke rekening Agus. Kenapa? Memang betul melalui yayasan yang nama Novi. Tapi kembalikan begini loh Mbak Novi, kenapa? Selama ini udah lama lo jadi donasi itu tapi nggak sebesar Agus kan. Banyak orang yang lewat donasi itu lewat Mbak Novi tapi nggak sebesar Agus. Artinya kamu harus tahu keadilan yang maha kuasa itu beda-beda kepada orang ya, terhadap manusianya beda-beda ya. Cemburu sosial, kalau saya tinggal to the point saja, nggak usah beribet ya. Kalau memang Mbak Novi minta persenan dari Agus tinggal ngomong gitu loh ya. Jadi nggak perlu gimana ya, fans-fansnya itu membuli justru ke Agus.
tinggal bilang aja. Ada yang bilang nggak tahu diuntung lah, apalah Agus segala macam. Cemburu sosial kok banget, kebangetan loh ya ininya. Banyak loh orang yang udah donasi melalui Mbak Novi itu, tapi nggak orang peduli, nggak sepeduli orang terhadap Agus. Itu aja, itu udah haknya Agus, nggak bisa ada tuntutan, ya kan. Soal orang dia mau beliin apa, mau digunakan apa, ya itu tinggal terserah dia bagaimana dia mengaturnya. Kalau menurut saya, nah contoh akun Widya Dagelan Politik itu udah berbagai cara dia lakukan yang namanya donasi. Ada nggak orang-orang yang nyumbang? Jadi di situ aja. Salam waras ya. Jadi Mbak Novi, coba berkaca lagi deh. Ya banyak orang, udah ratusan orang kan dibantu dengan donasi. Ada yang sebesar Agus nggak? Artinya Allah memilih Agus lebih besar rezekinya daripada orang lain. Tinggal bilang aja kalau mau minta mah persenan. Gitu aja, nggak usah banyak gaya-gaya. Salam waras. Agus selalu berterima kasih sama orang. Mbak Novi memang orang baik. Kenapa Mbak Novi hancurkan kebaikan Mbak Novi itu dengan berstatement seperti itu ke keluarga Agus semua? Coba Mbak Novi bayangin nih, Mbak Novi jadi Agus sakit, Mbak Novi jadi Agus sakit nih, Agus jadi Mbak Novi deh gitu. Terus dibuat kayak gitu, gimana perasaan Mbak Novi ke Agus gitu? Gimana? Sampai Agus depresi loh Mbak Novi. Terakhir istri Agus ngajakin Agus sendiri. Netizen gak berhenti komenin Agus seperti itu. Ya Allah, ya Rabbi. Ya udah ya. Makanya Mbak Novi Agus bilang kejamnya seperti itu. Iya, oke Agus. Agus bukan orang yang berterima kasih. Sabar Agus. Ini saya jarang ya. Ketika saya hadir mereka, mereka mempersiapkan untuk melawan gitu. Rasa empati, simpatik mereka, rasa kemanusiaan itu nggak ada, saya lihat itu. Ya ini saya hadapi orang atau siapa gitu. Aku sendiri ribet kayak gitu. Saya bilang, ini orang buta loh. Jangan dihujat loh, jangan dipermalukan gitu. Jangan dihina-hina seperti itu gitu. Itu maksudnya. Bukan berarti saya mau jadi pahlawan. Walaupun kalian mengatakan kebaikan Novi selama ini mengurus orang, pandangan itu, tapi kamu menjelimin, kamu nggak ada mencegah sedikit pun, hanya mau pansos. Tuh dia marah di situ, dia ngamuk besar tuh. Dia besoknya langsung memposting, ternyata guys, saya dibohongin guys. Siapa yang memposting? Mbak Nopinya, ya begini gitulah gitu. Merasa gitu apa? Ya merasa dia terbohongin lah gitu. Padahal kan aku udah telepon juga sebelum dia ini gitu, ngasih tahu gitu kan. Ya terus dia buat status, kenapa sih harus kayak gitu kan, membuat maksudnya itu untuk ke orang menjadi hal negatif lah, berpikiran negatif ke kitanya gitu. Bentar kan, biar saya jelas juga. Jadi ada uang dari Pratiwi Novianti ke kamu senilai 34 juta betul? 35 juta. Itu dari mana aja? Jadi dari yayasan itu 23 itu terbagi-bagi katanya, itu bukan dari yayasan aja, maksudnya ada yang donasi. Bantu, ya maksudnya cash dari Bu Haji apalah gitu, nggak tahu. Uang itu digunakan tadi diperuntukkan untuk apa? Berobat. Yang pakai nggak untuk berobat? Pakai itu untuk berobat. Agus pakai untuk berobat. Terus kan berapa tuh? Ya pokoknya itu pakai buat berobat tuh belum habis lah, sampai ke uang yang dari Densu belum habis itu. Iya, jadi kita masih gunain uang yang dari Mbak Novianti ini. Tapi digunakan untuk berobat? Digunakan untuk berobat ke RSCM buat bolak-balik ongkosnya kan, karena itu kan belum bisa, karena kalau buat operasi kalau misalnya katanya pakai tunai gitu kan, uangnya balik arah nasib saya ke nasib kalian. Saya siap kok tukar nasib sama kalian. Gimana rasanya jadi saya? Coba saya tanya, apakah uang segitu bersegala-galanya? Kalian mau? Kalian yang jadi buta, saya kasih uang itu ke kalian. Udah ambil aja, nggak apa-apa gitu. Tapi kamu yang normal lagi gitu. Iya, saya yang normal lagi, mau nggak gitu? Itu yang pertanyaan saya tanyakan ke netizen semua. Mau nggak kalian kalau jadi saya kasih, nggak apa-apa, mungkin cukup bagi kalian, biar kalian yang jadi buta, saya normal lagi, malah saya seneng gitu kan, bisa ngeliat dunia. Ya walaupun kita jadi orang susah, kebahagiaan itu nggak semua dibeli dengan uang gitu. Secara hukum, menurut saya, laporan terhadap Nopi sebagai pengurus yayasan, menurut saya baik pencemaran nama baik maupun pengancaman atau pidana lain, menurut saya tidak ada unsur tindak pidananya. Tidak ada unsur tindak pidananya. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, Novi menguasai uang tersebut, ada nggak haknya? Ada.
Kemudian, apakah tujuan Nopi menguasai uang untuk dimiliki? Tidak. Apa fungsi dia menguasai uang itu? Mengawasi penggunaan uang tersebut. Kenapa? Karena dia adalah pengurus yayasan. Kalau dia mampu ya terkait dengan narkoba bisa menjaring Nopi, saya yang berhenti jadi pengacara. Siapa yang ngomong orangnya? Erwanto, catat. Kan udah minta maaf ya bang. Ya, nggak ada urusan. Makanya otak sama mulut duluin otak. Jadi berpikir dulu baru bertindak. Sekolah di mana, bro? Jangan bertindak dulu baru berpikir. Ya, ini nih ya sini. Kalau sampai nanti Agus pada akhirnya tidak dapat penyembuhan, sementara ada uang yang tersedia untuk pengobatan, ada orang menawarkan juga untuk mencabut LP, ada tawaran uang, dan pada akhirnya Agus tidak dapat pengobatan dalam rangka penyembuhan, yang bertanggung jawab adalah orang yang sekitarnya. Siap. Pesan buat Agus sama Bang Farad Ya, apa nih? pesan saya buat Agus, ya, Agus kan sudah dewasa ya. Walaupun dia dibisik-bisikin, seharusnya Agus bisa berpikir jernih, bisa mempertimbangkan untung dan ruginya. Karena apa? Agus harus introspeksi diri, tahu menempatkan diri. Kondisi Agus sekarang butuh penyembuhan. Jadi berpikirlah jernih untuk kesembuhan. Kalau seandainya Agus hanya mendengarkan kiri dan kanan, ya, hanya mengikuti ego, percayalah, ya, Agus tidak bisa sembuh dan akan menghadapi permasalahan hukum yang sangat serius. Berarti dari abang juga menyarankan untuk cabut LP. Saya sarankan, ini loh, Agus ini menurut saya nih ya, pandangan saya tidak pantas menghadapi permasalahan hukum karena kondisi Agus ini, mohon maaf nih, dia tidak bisa melihat bagaimana dia dihadapkan dengan permasalahan hukum. Apalagi ini, mohon maaf nih ya, Agus pasti tahu hampir ya seluruh masyarakat Indonesia ini menghujat dia. Sebenarnya tanpa Nopi di preskon, Nopi ini sudah didukung oleh banyak orang. Sekarang dia berani preskon nih. Semakin besar orang dukungan sama si Nopi. Nah, kalau seandainya Agus tidak bisa introspeksi diri, makin habis dia. Apalagi dia semakin banyak diundang buya-buya, diundang ini, makin banyak ngomong, makin terburuk dia. Saran saya sudahlah ya, Agus sudah terbukti tidak mampu membangun kepercayaan berdasarkan kejujuran, hingga timbullah prasangka buruk dia terhadap diri dia. Sekarang ini aja pilihan Agus, diam atau merendahkan diri ya dengan maksud agar dia bisa sembuh. Kalau enggak, dia akan menghadapi permasalahan hukum yang sangat serius, termasuk pengacaranya. Berarti dari abang akan mendukung Nopi terus ya? Begini, saya bukan mendukung Nopi ya, saya mendukung kebenaran ya. Banyak orang bilang saya dukung Nopi, enggak. Karena dalam hal ini saya menganalisa faktanya, memang posisinya Nopi ini punya hak menguasai uang. Dia bukan memiliki loh ya, untuk mengawasi penggunaannya. Karena apa? Uang donasi itu melekat kewajiban terhadap penggunaannya. Bukan seenaknya aja digunakan untuk ini untuk itu, apalagi bayar utang dan sebagainya. Inilah yang ibaratnya penyalahgunaan. Saran saya udahlah, ya Agus menempatkan diri sebagaimana mestinya. Nanti kawal terus sampai akhirnya. Iya, tadi sebenarnya gini, tadi udah rapat Nopi sebelum kesini, kita udah rapat di sana. Cuma karena waktunya sempit ya, tadi sebenarnya banyak hal yang mau kita sampaikan. Ya. Cuma karena waktunya sempit, jadi ya begini, kita akan mendengarkan pertemuan sekali lagi sama Nopi. Ya, kemarin ini sudah sekali lagi kita akan mendengarkan pertemuan sama Nopi, langkah-langkah hukum apa yang kita lakukan nanti. Nah ini untuk mencegah ya, untuk mencegah ada serangan balik, menurut saya sudahlah, hentikan atau dia menghadapi permasalahan hukum yang sangat serius. Ada orang-orang yang di belakang ini, baik teman saya yang berlawanan dengan saya udah gua nggak anggap teman lagi, karena mereka saya anggap tidak sayang sama manusia yang buta. Kalau misalnya masih orang-orang normal lu lawan sih, gue sih masih anggap wah mungkin lu pengen ngetop. Tapi kalau udah lawan orang buta, lu nyerang gue, berarti lu nggak usah berteman sama gue lagi deh. Karena teman gue adalah orang-orang yang punya tingkat kemanusiaan. Jangan berpikir Nopi ini lama membantu orang, bukan itu persoalannya. Persoalannya yang terjadi ya, kalau Nopi benar, Agus salah, kan uangnya ada, uang 1,3 miliar ada di Nopi ya tinggal luruskan. Ini tidak komen jelek orang, dia posting di akun dia yang sebegitu banyak follower, tiba-tiba ya malu, kemudian dia libatkanlah bapaknya diwawancara, yang punya uang itu kan Agus. Ya kalau memang agak telat dikit ya wajar, orang buta tunggu dia sembuh. Toh tinggal dibilang aja, bos ini uang jangan dipakai, ya terus gantung. Kalaupun Agus mau habisin uangnya, kenapa? Yang rugi siapa? Emang dipidana? Yang dipenjara Nopi? Enggak kan? Ya kalau misalnya kalian mengatakan nanti nggak dipercaya lagi loh, masa uang ditransfer ke Agus yang gunakan Nopi yang nggak dipercaya?
Justru kalian, siapa yang nggak percaya Agus, kalian buat sehingga Agus nggak dipercaya. Nah, muncul selama ini kalian ngurus Balita, ngurus ODGJ, mereka nggak bisa komplain. Sekarang Agus manajer, ada pengacara pembela kaum lemah, Farhad Abbas, ya pusing lah kalian menghadapi kita. Nah, dan saya melihat kalau pekerja kemanusiaan tuh harusnya dia cari kita, oh Mas Farhad, kita luruskan, ini uangnya ada. Ini tidak. Ini memang mereka mau perang lawan kita. Nah, menurut saya lawanmu bukan Farhad Abbas, lawan kalian adalah hukum. Jadi salah jadi hukum. Dan sadarlah gitu. Mau diputar balik bagaimanapun, di mana-mana teman gue yang pinter-pinter bilang, uangnya Agus, udahlah, Agus tuh udah buta. Biarkan aja dia nikmati uangnya, diatur dengan keluarganya, ngapain dicampurin lagi? Kecuali kalau Nopi mau jadi istrinya Agus, boleh diatur. Tapi selama dia jadi ketua yayasan, ya tidak bisa diatur. Nah, kecuali uang itu masuk, dan sekalipun yayasan yang menyumbang juga, membuat kesehatan itu urusannya Agus. Bukan berarti dikasih nomor rekeningnya Agus, dipamerin, dimasukin dana. Sekarang kalau saya udah masuk, terus uangnya Nopi lagi, uangnya yayasan lagi, enggak kan? Ya udahlah, mau dibolak-balik berdebat seperti ini mah, saya justru kaget gitu. Kecuali uang yayasan. Sekarang Nopi bilang kalau yayasan dibuat 3 hari donasi, terus lebih dari 3 hari uang buat dia operasional. Ya berarti ada yang nggak benar. Kita minta diaudit, dan seluruh dana yang diminta, yang dipromosikan dari rekening Densu yang menggunakan rekening yayasan itu diaudit juga. Berapa uang yang masuk, itu yang perlu. Bukan masalah uang yang orang langsung kirim ke rekening Agus. Nah, jadi coba netizen jadi buta, gimana rasanya seperti saya? Kebetulan saya netizen dan saya juga buta juga, Gus, sama kita. Cuma gini loh, Gus, yang orang itu mungkin gemes sama kamu adalah karena kamu udah punya uang sebanyak itu, tapi kamu tuh usahanya minim, yang dilihat seperti itu gitu. Kalau orang biasanya nih pengen berobat tuh sampai ke luar negeri kemana gitu, tapi karena kendala uang nggak ada. Kamu ada sumber dayanya banyak sekali, tapi cuma mentok di satu, oh kata dokter nggak bisa sembuh udah. Terlalu mudah menyerah kelihatannya gitu. Mbok coba kayak paling nggak ke negara tetangga atau kemana, kayak oh, kami akan mencoba ke mana gitu untuk mencari second opinion. Oke, kita percaya sama satu dokter, oke, tapi sebaiknya jangan cuma satu gitu. Ada namanya second opinion, third opinion. Orang tuh ya kalau punya uang itu banyak yang mencari itu ya, bukan cuma 1 rumah sakit atau 2 rumah sakit. Bahkan kalau bisa, kalau dia punya uang banyak, uang ke seluruh dunia dia coba, Gus. Yuk, kamu juga punya uang sebanyak itu, kamu punya. Tapi masyarakat tidak melihat, kok cuma begitu doang, malah kesannya kayak kok cuma pakai BPJS. Lah duit itu buat apa? Paling nggak itu loh, harusnya ada sebuah usaha lebih ke mencoba ke rumah sakit berbeda, kalau perlu sampai ke luar negeri. Paling nggak kalau kamu lakuin itu aja ya, waduh, respect pasti semuanya, guys. Karena itu yang pengen dilihat. Setelah itu permasalahan mau buat bayar apa ya terserah, mau dipakai apa terserah. Paling nggak yang mau dilihat itu masyarakat itu pengen lihat kamu berusaha menggunakan uang itu buat pengobatan yang benar. Gitu aja sih, itu menurut aku. Thank you pokoknya, tapi sehat selalu ya, Gus. Oke, mantap dah. Apalagi kan orang pinter. Nah justru kalau orang pinter minum tolak, sehat selalu.